okay? What's up? Fire back at them! Amazing! Ya, sangat dahsyat sekali. Kita lanjutkan episode 5 One Piece Live Action 2023. Bagi kalian semua yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek di deskripsi dan di kolom komentar. Kita semua tahu ketika Luffy dihajar oleh Laksamana Grab dan langsung dihajar oleh habis-habisan. Untungnya Luffy pun bisa menyerang balik dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Film pun dimulai. Setelah lolos dari kepungan para marinir, mereka semua para kru topi jerami langsung masuk ke dalam lautan lepas samudra yang sangat luas. Di sana mereka semua terjebak dalam kabut yang sangat tebal. Tentunya kita semua tidak bisa mengendalikan navigator yang bernama Nami. Akan tetapi Luffy mengandalkan penciumannya, ada sesuatu yang bisa dihirup dari udara. Tentunya ini adalah bau makanan. Mereka semua langsung bergegas menuju bau tersebut untuk bisa mendapatkan perut yang kenyang. Mantap sekali. Di tengah-tengah samudra mereka semua menemukan satu restoran yang bernama restoran Baratie. Di sana mereka semua para kru topi jerami tanpa banyak bacot langsung saja datang ke restoran tersebut untuk memesan satu meja. Akan tetapi kata si manusia ikan langsung saja disogok oleh Nami karena memang di sini sudah penuh. Di sanalah mereka semua sudah mendapatkan satu kursi untuk bisa makan bersama. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang koki profesional yang bernama Sanji. Di sana Sanji yang sudah tidak dihormati oleh para koki yang lainnya karena selalu lupa cetak dan selalu menghias makanannya. Mereka semua tidak suka dengan seperti itu. Kemudian Sanji pun melaksanakan tugasnya sebagai pramusaji. Nah, di sana melihat seseorang yang sedang bertengkar. Tentunya seorang pramusaji langsung mengamankan orang-orang tersebut. Enjoy your meals. Singkat waktu, Sanji pun langsung menemui kru topi jerami untuk bisa memesan semua menu yang ada di sini. Tentunya Luffy yang sebagai ketua dan kapten di kapal ini langsung saja tanpa banyak bacot langsung memesan semua menu yang ada di restoran ini. Tanpa berpikir panjang, Sanji pun langsung mempersiapkan semua makanan. Damage report. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Laksamana Grab yang sudah kewalahan menghadapi Luffy. Mereka semua langsung menghancurkan kapal Laksamana Grab untuk bisa memperbaikinya. Tentunya Grab mempunyai rencana yang sangat brutal untuk bisa menangkap si kampret Luffy. Hello, Nihao, could I catch you? Anjoy sekali. Ternyata Grab langsung menghubungi salah satu bajak laut yang sangat terkenal. Dia adalah Mihawk. Si Mihawk ini adalah salah satu bajak laut yang sangat luar biasa, langsung menghantam seluruh ribuan pasukan dengan seorang diri. Kekuatannya yang akan dilaksanakan oleh Grab untuk bisa menangkap Luffy inilah akan menjadi sangat berbahaya. Kembali lagi kepada Luffy yang sudah mendapatkan hidangan yang sangat besar. Semua menu yang ada di sini langsung dihantam dan dilahap oleh Luffy bersama kru topi jerami. Mereka semua sambil melakukan strategi untuk bisa mendapatkan dan menuju Greenland untuk bisa mendapatkan harta karun yang bernama One Piece. Akan tetapi langsung saja Sanji memberikan bon untuk membayar semua makanan tersebut. Tentunya mereka semua tercengang. Who the hell is Monkey D. Luffy? Here, You eat. You fucking add it to my treasure chest. As soon as I find the One Piece, I've got a better idea. Now you're talking. Anjir, sungguh kocak sekali. Pede tapi bego. Di sana Luffy pun langsung ingin membayar harta karun ketika sudah mendapatkan One Piece. Akan tetapi sekepala koki tidak menginginkan seperti itu. Maka Luffy pun harus bekerja selama 1 tahun untuk bisa membayar makanan yang telah dipesan.
Lalu kemudian para kru topi jerami yang terus menunggu Luffy untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya, dan mereka semua tidak tahu bahwa Luffy hari ini sedang dihukum oleh ketua Koki untuk bisa membayarnya selama 1 tahun. Di sana mereka semua sambil berbincang-bincang untuk bisa meninggalkan Luffy, tetapi kehausan dan Nami pun langsung membelikan beberapa botol untuk bisa mendapatkan airnya. Tetapi Nami mempunyai niat yang buruk untuk bisa meninggalkan mereka semuanya dan mengambil semua kapal yang ada di tempat Luffy. Mengerikan sekali. Lalu kemudian kita diperlihatkan kembali Luffy yang terus bekerja untuk membayar hutangnya. Di sana Luffy pun dengan berat hati dan langsung berbincang dengan Sanji bahwa kenapa Sanji yang sehebat ini tidak diizinkan untuk memasak di kantor ini. Di sanalah mereka berdua langsung melakukan perbincangan yang sangat serius. Bagaimana kalau misalkan Sanji ini bergabung saja bersama kruku, yaitu kru topi jerami. Akan tetapi lalu ada orang yang datang tiba-tiba. Tanpa diduga, dia adalah salah satu bajak laut yang tersesat dan datang ke Baratie. Untung saja Sanji yang sangat baik hati dan langsung memasak oleh orang itu. Kemudian mereka semua langsung melakukan perbincangan bahwa dia telah datang ke Greenland. Ternyata Greenland sangatlah menakutkan. Ya, tidak terasa malam pun terus larut. Di sana Zoro dan Nami terus menunggu Luffy untuk berangkat dari tempat ini karena mereka semua sudah menunaikan apa yang dia inginkan di tempat Baratie ini. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan kita diperlihatkan Usopp yang sudah mabuk berat. Di sana Usopp sudah meminum beberapa botol sehingga ngomongnya pun ngecapluk alias ngelantur. Langsung saja ketika di sana ada seseorang yang menemui Usopp, ternyata dia adalah si Mihawk yang sedang mencari keberadaan Kapten Luffy. Sure. Guys. Lalu kemudian Usopp pun langsung membawa si Mihawk untuk menemui kawan-kawannya. Akan tetapi ternyata Zoro telah mengenal si Mihawk. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Otomatis Zoro pun langsung menantang si Mihawk untuk melakukan duel karena akan merebut gelar nomor 1 di dunia. I Roronoa Zoro to the death. I've never heard of you. Mr. Best you in single combat. You'll see how serious I am. Tomorrow at dawn, I'll take your captain. Singkat waktu, Zoro pun langsung mempersiapkan seluruh pedang-pedangnya. Tentunya Nami pun langsung mengadu kepada Luffy karena dia telah menantang salah satu pendekar pedang nomor 1 di dunia. Maka ini adalah masalah yang sangat besar. Tetapi Luffy menyadari bahwa inilah tujuan Zoro dan tidak akan bisa diganggu-gugat karena ini sangat kuat. Will you please do something? I can't get in the way of somebody's dream. If you fight him tomorrow, you're going to lose. Keesokan harinya setelah fajar tiba tepat pukul 7 pagi, di sana Zoro bersama Mihawk yang sudah berada di tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan duel dan pertarungan. Akan tetapi Mihawk pun hanya bisa menggunakan pedang kecil karena Zoro ini masih amatiran, maka pertarungan pun dimulai. Level yang sangat berbeda, Zoro pun langsung dihantam oleh Mihawk dengan segenap kemampuan. Tentunya kekalahan Zoro tidak mau ketika Zoro ini menjadi aib, maka Zoro pun meminta kepada Mihawk untuk bisa menebasnya dari depan saja karena tebasan dari belakang adalah aib yang sangat mengerikan bagi pendekar pedang. Maka hidup Zoro pun berakhir. Zoro! Anjir, sungguh tak diduga. Ternyata Mihawk serius langsung membunuh Zoro di tempat karena mereka semua adalah para buronan. Tentunya Mihawk pun melihat Luffy dengan sangat setia kepada krunya. Mungkin saja ini adalah generasi baru. Maka Mihawk pun langsung melepaskan Luffy, tidak mau memburu Luffy sebagai buronan. Mereka semua langsung berduka karena Zoro akan tiada.
It's too soon for you to die. From now, I'll never lose again! Zoro! Zoro! It's really heavy. I shall look faster to him. He may not reply. Lalu kemudian dilanjutkan episode selanjutnya, yaitu episode 6, di mana Zoro langsung ditolong oleh para koki-koki yang ada di sana, diketuai oleh kepala koki untuk bisa menyembuhkan dengan menggunakan kulit ikan. Mereka semua langsung membuat Zoro ini benar-benar pingsan dan kewalahan. Tentunya harapannya sangat besar Zoro bisa hidup kembali dan sedia kalah. Lalu kemudian scene berganti, diperlihatkan Lam Mihawk langsung datang menemui Laksamana Grab untuk bisa melaporkan bahwa kali ini saya tidak bisa membunuh yang namanya Luffy si topi jerami, karena mungkin saja dia adalah generasiku yang akan menentukan di mana One Piece berada. Maka si Grab pun langsung ngamuk. Ya, kembali lagi kepada Luffy yang terus berharap pada Zoro untuk bisa terbangun sambil mengurusi pedangnya yang masih tersisa. Kemudian Luffy berkata kepada Sanji, kenapa tidak bisa dihormati di tempat ini, padahal dia adalah koki terbaik yang saya pernah katakan. Di sanalah langsung saja Sanji menceritakan tentang masa lalunya, karena dia adalah salah satu orang yang paling penting. Salah satunya adalah kepala kopi yang bernama Koki Zeff. Ini adalah masa lalu yang sangat menyedihkan. Maka Sanji pun akan flashback dulu. Working on my blue tape. Needs a regular. Not until I find the old blue! Ya, kejadian sangat mengerikan sekali. Tentunya Sanji diselamatkan oleh kepala bajak laut yang bernama Zeff yang menjadi kepala koki sekarang. Di sana mereka berdua terdampar di sebuah pulau, di mana pulau tersebut adalah tengah-tengah samudra. Orang-orang kiranya itu adalah sangat jarang sekali melewatinya. Ketika itu Zeff pun memberikan sekantong makanan supaya mereka semuanya bisa bertahan. Akan tetapi Zeff menyuruhnya untuk bisa mengawasi di ujung sana. Jika ada kapal yang lewat, tolong beritahu Zeff untuk bisa kembali. Di sanalah Sanji pun hanya bisa meratapi nasib. Begitulah maksudnya. Siang terus benderang, malam pun terus berganti. Terlihatlah Sanji yang terus meratapi kehidupan untuk bisa melihat apakah ada kapal yang lewat. Tentunya ini mustahil bagi kita semuanya di tengah-tengah samudra. Kemudian keesokan harinya Sanji pun langsung membuka karung yang diberikan oleh Zeff untuk bisa mengirit apa yang ada di dalam karung tersebut. Maka Sanji pun harus benar-benar bertahan. Twice as much fun. I told you to stay put. Where is it? What happened? You ate your own leg? Searching for the old blue. Anjir, tanpa diduga ternyata yang diberikan kepada Sanji itu adalah karung makanan. Nah, di sana Zeff pun hanya bisa membawa semua harta dan memakan kakinya sendiri. Tentunya mereka berdua pun langsung sangat benar-benar hatinya terenyuh bahwa ini adalah satu kesatuan untuk bisa mendapatkan satu tujuan, yaitu pergi bersama ke El Blue atau disebut dengan air yang semua biru, mendapatkan kehidupan yang baru. Kembali lagi kepada masa sekarang, di mana Sanji menceritakan seluruh masa-masa pahit bersama Zeff. Tentunya mungkin saja Zeff mempunyai alasan tertentu untuk bisa menjadikan Sanji adalah orang yang kuat. Di sana mereka semua langsung menginginkan Zoro untuk kembali tersadar. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi.
Ya, tanpa diduga, tiba-tiba saja dari kaum manusia ikan datang untuk menyabotase Baretier, langsung dipimpin oleh kepala yang bernama Arlong. Di sana mereka semuanya langsung menyabotase, termasuk juga menakut-nakuti seluruh pelanggan. Tentunya tanpa banyak bacot, kepala Zep pun datang untuk menanyai apa yang dia inginkan. Di tengah-tengah mereka melakukan perbincangan, Nami mendengar apa yang mereka inginkan. Ternyata mereka menginginkan Kapten Luffy bersama map yang menuju Greenland. Maka Nami pun langsung berlari mengetahui Luffy. Luffy! On Pirates are at Baratier. We have to leave because they're looking for you. Me? They're hunting you. We need to run. I'm not running. Luffy, please. We're gonna get them one. You stay with the ship and protect the map. Which one of you is Arlong? I'm Monkey D. Luffy. You know, I was expecting. Mantap sekali. Layaknya seorang kapten, Luffy pun langsung datang menemui si Arlong ini untuk melakukan perbincangan. Ternyata mereka semua diketahui dan lokasinya akibat dari si kampret Buggy yang telah menitipkan telinganya di dalam PC-nya Luffy. Nah, di sana ada telinga yang muncul, itu adalah miliknya si kampret Buggy ini. Nah, semua perbincangan lokasi telah diketahui oleh si Buggy dan dimanfaatkan oleh si Kapten Arlong ini. Nah, kemudian mereka semua menginginkan peta yang menuju Greenland. Tentunya mereka pun tidak akan pernah melepaskan peta tersebut karena ini adalah yang paling terpenting. What are you doing? Tanpa diduga, ternyata Nami adalah salah satu anak buah dari kru bajak laut Arlong dan langsung menyabotase mereka semuanya dan menipu Luffy bahwa dia adalah sebagai krunya. Tentunya Nami ingin melepaskan Luffy dan langsung saja buang ke laut supaya mati secara perlahan. Inilah akhir dari Luffy. Anjir, kampret Nami. Kemudian scene berganti diperlihatkan Laksamana Great yang telah membuat haluan supaya mereka semua langsung benar-benar 100% serius untuk bisa menangkap Luffy ini. Akan tetapi mereka semuanya dengan segenap kemampuan akan siap-siap untuk melakukan pertempuran. Maka siap-siaplah Luffy dalam 1000% bahaya. Singkat waktu, Luffy pun telah selesai dan langsung menemui Zoro dengan benar-benar merasa sedih. Akan tetapi dalam kesedihannya, Luffy pun terus melakukan tersenyum kepada Zoro. Andai saja kamu tidak melewatkan pertarungan yang tadi, mungkin saja Nami tidak akan pergi. Di sana Luffy dengan begitu yakin bahwa Nami terpaksa melakukan itu untuk bisa menyelamatkan dirinya dari pertarungan. Nah, di sana tiba-tiba saja si Zoro langsung sadar. Mantap sekali, luka yang sangat dalam. Benar-benar Zoro bisa melewati dari kematian. Di sana mereka berdua langsung melakukan perbincangan bahwa kita semua harus saling menguatkan. Suatu saat nanti kru bajak laut topi jerami akan semakin kuat dan Nami kita akan rebut kembali. My Captain Luffy, first mate. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka semua langsung melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu mendapatkan Nami kembali. Tiba-tiba saja lah di sana ada si Koki yang bernama Sanji bergabung bersama kru topi jerami. Lalu diperlihatkanlah di ujung sana ada kepala Zep yang telah menyaksikan untuk kepergiannya Sanji karena dia adalah murid yang paling dia cintai. Kemudian Sanji pun dengan berat rasa hati walaupun keras kepala, Sanji punlah di sana meneteskan air mata karena hari ini adalah hari terakhir untuk bisa bertemu dengan Zep. Mungkin lain waktu bahkan tidak sama sekali. Maka say goodbye, anjir.
Ya, di tengah perjalanan mereka semua langsung bingung bagaimana caranya untuk menemukan Nami. Tentunya Kapten Luffy mendapatkan informasi. Kita semua telah mendapatkan peta yang sangat akurat. Dia adalah si Buggy yang akan bisa menuntun kita semuanya. Ya, kawan-kawan semuanya, 2 episode yaitu episode 5 dan episode 6 telah berakhir. Bagi kalian semua yang ingin melanjutkan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik dalam episode live action One Piece 2023. Tentunya petualangan Luffy untuk menjadi bajak laut akan semakin seru lagi. Bagi kalian semua yang belum nonton video selanjutnya ataupun sebelumnya, silahkan dicek di linknya di deskripsi, termasuk juga di kolom komentar. Kami kru yang mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa asoy, keboy, gomu gomuno.